Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-musannifu, hafidhahullahu ta'ala, qawluhu walaka fi nahwi, la hawla wa la quwwata, fathul awwali. Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, ya, beliau kembali melanjutkan pembahasan mengenai la nafiyah lil jinsi, ya, di dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada. Beliau mengutip ucapan Ibnu Hisham rahimahullahu taala, yaitu walaka fi nahwi la haula wala quwwata fathul awwali. Nah, ini adalah pembahasan yang membahas pengulangan la dalam suatu kalimat. Ya, pengulangan la dalam suatu kalimat. Ya, misalnya ada kata la haula wala quwwata. Ya, maka bagimu itu kata yang pertama, atau kata setelah la yang pertama itu di fathah, ya, fathul awwali. Jadi bacanya la haula. Wa fi tsanil fathu wan nasbu war raf'u. Ya. Sedangkan kata setelah atau isim setelah la yang kedua itu boleh ada 3 kemungkinan, ya. Dimabnikan dengan fathah, atau dinasobkan, atau dirofakkan. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Jadi bisa la haula wala quwwata, bisa la haula wala quwwatan, dan la haula wala quwwatun. Ya. Kasifati fi nahwi la rajula dharifun. Ya, kasifati fi nahwi la rajula dharifun. Nah, ini membahas mengenai yang rofa, ya, kalau rofa, ya, sifat yang rofa, ya. Jadi isim la itu dapat disifati dengan rofa juga, ya. Contohnya la rajula dzarifun. Nah, dzarifun ini ya nanti akan ada penjelasannya, tapi dia marfu karena dia menjadi sifat bagi yang mudahnya la dan rajula. La dan rajula, yaitu la dan isimnya, itu menempati kedudukan rofaknya mubtada. Ya, karena itu sifatnya marfu. Ya, ini nanti akan ada penjelasannya. Kemudian wa raf'uhu fayamtani'un nasbu. Ya, adapun kalau kata yang pertama itu dirofakkan, ya, kan ada la haula dan wala quwwata. Kalau isim setelah la yang pertama itu dirofakkan, maka isim setelah la yang kedua itu tidak boleh dinasab. Ya, fayamtani'un nasbu. Misalnya dibaca la haulun, maka tidak boleh wala quwwatan, tidak boleh. Ya, nanti hanya boleh wala quwwata atau wala quwwatun. Wa illam tukarrar la au fusilatis sifatu, ya, au kanat ghaira mufradatin imtana'al fathu. Ya. Adapun jika la itu tidak diulang, ya. Ini kan la-nya diulang tadi, ya. Au fusilatis sifatu, atau antara isim setelah la yang pertama antara haula kemudian wala quwwatun, ya, misalnya wala quwwata, setelah haula itu ada sifatnya. Jadi diperantarai oleh sifat. Au kanat ghairu mufradatin, ya, atau isim la-nya itu bukan merupakan isim yang mufrad, maksudnya hanya satu kata saja, ya, maka tidak diperbolehkan fathah pada isim setelah la yang kedua. Ya, Masya Allah. Ini matanya begitu ringkas, namun pembahasannya begitu banyak. Ya, karena itu, ya, kita akan lebih mudah memahaminya ketika kita membaca syarahnya.
Ya pertama, ya idza takarrarat la ma'an nakirati wa sabaqa tsaniyata 'atifun, ya. Kalau la itu diulang pada isim nakirah. Ya, jadi ada dua la misalnya. Dan la yang kedua itu didahului oleh huruf ataf, ya. Contohnya la haula, ya ini kita baca yang mudah saja dulu. La haula wala quwwata illa billahi. Ya, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan hanya milik Allah. Nah, ini maksudnya kan ada dua la, ya la haula dan wala quwwata. Nah, la yang kedua itu didahului oleh ataf, ya yaitu waw. Jaza fin nakiratil ula wajhani. Maka isim nakirah setelah la yang pertama itu boleh dibaca dengan dua cara. Al-awwalu al-bina'u 'alal fathi. Ya, ini yang paling terkenal, ya. Cara yang pertama adalah isim setelah la yang pertama itu dibaca dengan mabni dengan fathah. Li'annahu ismun mufradun kama taqaddama. Karena uh, isim setelah la yang pertama itu adalah isim mufrad. Contohnya la haula di sini. Dan telah berlalu penjelasannya, kalau isim la itu berupa isim yang mufrad, maka dibaca dengan mabni. Ya, mabninya dengan fathah. Fayajuzu fi tsani thalathatu aujuhin. Adapun isim setelah la yang kedua itu dapat dibaca dengan tiga cara. Ya, alifun, cara yang pertama, al-bina'u 'alal fathi. Ya, mabni dengan fathah juga. Ya, ini paling mudah. Ya, jadi dibaca wala quwwata. Ya, la haula wala quwwata illa billahi. Nah, ini paling mudah. Ya, dan yang paling masyhur. Ya. Fatakunu tsaniyatu amilatun atau amilatan amala inna. Ya. Fatakunu tsaniyatu amilatan amala inna. Maka la yang kedua, yaitu la yang masuk kepada quwwata, itu menjadi la yang beramal dengan amalannya inna. Ya. La haula wa la quwwata. Ya, kalau la yang pertama dibaca mabni, isim setelah la yang pertama dibaca mabni, maka isim setelah la yang kedua juga bisa dibaca dengan mabni, ya dengan pertimbangan bahwa la yang kedua beramal seperti amalannya inna. Baun, kemudian yang B, an-nasbu, dibaca nasab, menjadi wala quwwatan. Ya, jadi bacanya la haula wala quwwatan illa billahi. Atfan ala mahallismila. Mengapa? Karena diatofkan pada kedudukannya isim la. Ya, dan kita mengetahui la itu jika beramalan seperti inna, dia menasabkan isim dan merofakkan khobar. Nah, karena diambil pertimbangan seperti itu, maka isim innanya mansub, jadi wala quwwatan. Wa takunu tsaniyatu zaidatan littauqidi. Maka la yang kedua itu menjadi ya la zaidah yang ditaukidkan. Ya. Jadi kuwatan ini dia maktuf kepada haula. Ya, karena haula itu menempati kedudukannya isim la. Wa hadza dha'ifun. Namun ini adalah pendapat yang lemah. Li'anna fihi nasbal mufradi. Ya, karena di dalamnya terdapat penasoban isim mufrad. Wa haqquhu al-bina'u. Sedangkan kita sudah membahas bahwa haknya isim la yang berupa isim yang mufrad, ya, yang kata yang tunggal, itu adalah dimabnikan. Ya, jadi jangan bingung dengan mufrad di sini. Mufrad di sini maksudnya adalah kalimatun wahidatun, satu kata saja. Kemudian jimun, ya, cara membaca yang ketiga adalah ar-raf'u. Dibaca rafa'. Jadi bacanya wala quwwatun. La haula wala quwwatun illa billahi. Mengapa dibaca rafa? Atfan ala mahalli.
Ini keliru cetakannya. Yang betul atfan ala mahallila wasmiha. Ya, atfan ala mahallila wasmiha. Ya, isimnya ini dihilangkan. Ya, sudah saya cek juga dengan cetakan yang saya miliki, itu atfan ala mahallila wasmiha. Mengapa dibaca kuwatun? Karena dia diatofkan dengan ya, kedudukannya la dan isimnya. Nanti akan ada penjelasan mengapa demikian. Namun intinya la dan isimnya, yaitu la haula, itu menempati kedudukan rofaknya mubtada. Sementara mubtada itu marfu. Nah, karena dia diatofkan kepada mubtada yang marfu, dibaca kuwatun. Ya. Watakunu tsaniyatu zaidatan. Maka la yang kedua, yang setelah wala itu menjadi la zaidah. Ya. Jadi wala quwwatun. Au amilatan amala laisa. Atau bisa juga dikatakan la yang kedua ini, itu la yang beramal seperti amalnya laisa. Artinya merofakkan isim dan menasabkan khobar. Au mubtadaun. Ya, atau bisa juga dia marfu karena mubtada. Wala mulghatun. Dan la ini, la yang kedua, itu ditinggalkan amalannya, mulghah. Atsani yang kedua, ya al-wajhu tsani fin nakiratil ula ar-raf'u. Ya. Nah, jadi isim setelah la yang pertama, itu bisa juga dibaca rofa menjadi la haulun ala libtidai. Ya, karena dianggap sebagai ya ibtida, ya mubtada di situ. Permulaan kalimat. Au ala anna la amilatun amala laisa. Atau bisa juga dibaca haulun karena la ini dianggap sebagai la yang beramal seperti amalnya laisa. Ya, maka dia merofakkan isim dan menasabkan khobar. Jadi la haulun. Fayajuzu fi tsanir raf'u wal bina'u 'alal fathi. Maka kalau kata yang pertama itu dirofakkan, ya, kata setelah isim la yang pertama, setelah la yang pertama dirofakkan, itu maka kata setelah la yang kedua itu boleh dibaca dua cara, yaitu dirofakkan atau mabni alal fathih, ya, mabni dengan fathah. Jadi boleh la haulun wala quwwatun atau la haulun wala quwwata. Wala yajuzun nasbu. Namun tidak boleh dibaca mansub. Tidak boleh dibaca la haulun wala quwwatan. Ya, tidak boleh. Li'annahu innama jaza fil wajhil awwali liimkanil atfi ala mahallismila wa huna laysat binasibatin. Mengapa? Karena ya walaupun ya itu hanya diperbolehkan pada keadaan yang awal tadi. Maksudnya ketika isim la yang pertama itu dibaca mabni dengan fathah. Ya la haula, lalu boleh dibaca wala quwwatan. Mengapa? Li'imkanil atfi ala mahallismila. Karena memungkinkan untuk diatofkan kepada kedudukan isim la. Ya, walaupun haula itu mabni dengan fathah, tapi dia menempati kedudukan nasabnya isim la. Wa huna laisat binasibatin. Sementara di sini kalau dibaca la haulun, maka la di sini tidak bisa menasabkan isimnya. Fayasqutun nasbu. Ya, maka kemungkinan nasab ini ditinggalkan. Walihada qala wa raf'uhu fayamtani'un nasba. Ya, Masya Allah, hanya dengan matan yang sangat ringkas maknanya seperti ini. Ya wa raf'uhu fayamtani'un nasbu. Ya. Dengan rofaknya isim la yang pertama atau isim setelah la yang pertama, maka isim la yang kedua, isim setelah la yang kedua itu tidak boleh dinasab. Maksudnya ai yajuzu raf'ul awwali, ya, maka boleh dirofakkan yang kata yang pertama, jadi la haulun. Wa idza rafa'tahu imtana'a nasbus tsani. Ya, jika engkau telah merofakkan yang pertama, maka jangan engkau nasabkan yang kedua.
Jadi tidak boleh la haulun wala quwwatan illa billahi. Tidak boleh. Bolehnya la haulun wala quwwatun illa billahi. Atau la haulun wala quwwata illa billahi. Ya. Kemudian fa'il lam tatakarrar la, ya. Namun jika la-nya itu tidak diulang, nahwu la mudarrisa wa talibun fil ma'hadi au taliban. Ya. Kalau la-nya tidak diulang, kan hanya disebutkan sekali. Ya, la saja. La mudarrisa wa talibun fil ma'hadi. Ya. Tidak ada guru dan juga pelajar di ma'had. Nah, ini boleh juga dibaca la mudarrisa wa taliban fil ma'hadi. Ya. Jaza fil ma'tufi talibun an-nasbu atfan ala mahallismila. Maka talibun itu bisa dibaca, ya, ma'tufnya yaitu talibun itu bisa dibaca nasab. Ya, menjadi taliban. Jadi la mudarrisa wa taliban fil ma'hadi. Atfan ala mahallismila. Ya, karena diatofkan kepada kedudukannya isimla. Ya, walaupun mudarrisa itu mabni dengan fathah, namun dia fi mahalli nasbin ismula. Dia menempati kedudukan nasabnya isimla. Wa jazar raf'u atfan ala la ma'asmiha. Atau boleh juga dibaca rofa karena diatofkan kepada la dan isimnya. Ya, kata la mudarrisa, satu kesatuan, itu menempati kedudukan rofaknya mubtada. Ya, karena itu kalau diatofkan yang menjadi tolibun. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu. Wamtana al bina'u. Ya, maka tidak boleh dibaca la mudarrisa wa taliba fil ma'hadi, tidak boleh. Berikutnya, amma idza waqa'a ba'da ismila na'tun fa innahu yajuzu fihi thalathatu aujuhin. Adapun setelah isim la itu kalau terletak na'at di situ atau sifat di situ, maka sifat tersebut boleh dibaca dengan 3 cara. Ya. Al-bina'i, ya, al-bina'i 'alal fathi awin nasbi awir raf'i. Ya, boleh dibaca mabni dengan fathah sifatnya, atau dibaca mansub, atau dibaca marfu'. Wadzalika bitsalatsati syurutin. Namun untuk mengamalkan hal ini harus ada 3 syarat. Ya, dengan 3 syarat. Al-awwalu an yakuna na'tu mufradan. Ya. Na'at atau sifatnya itu harus berupa sesuatu yang atau kata yang mufrad. Ya, lagi-lagi jangan sampai keliru dengan mufradnya mutsanna dan jama'. Yang dimaksud di sini adalah ai laisa mudhafan wala syabihan bihi. Artinya yang bukan merupakan susunan idhofah atau bukan pula sesuatu yang serupa dengan susunan idhofah. Ats-tsani an yakuna ismula mufradan. Kemudian syarat yang kedua, isim la itu harus sesuatu yang mufrad pula dengan makna yang sama dengan di atas, yaitu laisa mudhafan wala syabihan bihi. Ats-tsalitsu yang ketiga, alla yufsala bainan na'ti wal man'uti bifasilin. Ya. Antara na'at dan man'utnya atau antara sifat dan mausufnya itu tidak boleh diperantarai, tidak boleh ada perantaraannya. Mithalu dzalika, contohnya la mudarrisa muhmilun najihun. Ya, tidaklah guru yang tidak peduli itu akan sukses. Ya, jadi guru yang tidak peduli itu tidak akan sukses. Fayajuzu fin na'ti muhmilun. Nah, di sini muhmilun adalah sifat untuk mudarrisa. Fayajuzu fin na'ti muhmilun al-bina'u 'alal fathi litarakkubihi ma'asmila. Nah, boleh dibaca dengan mabni dengan fathah. Ya, jadi boleh dibaca la mudarrisa muhmila najihun. Ya. Tidaklah guru yang tidak peduli
atau guru yang tidak peduli itu tidak akan sukses. Mengapa boleh dibaca muhmila? Karena litarokku bihi ma'asmila. Karena dia disusun bersama dengan isimla yang mabni dengan fathah. Wan nasbu mura'atan limahal lismila. Ya, atau boleh juga dibaca mansub. Karena memperhatikan ya, kedudukannya isimla yang mansub. Ya, walaupun mudarrisa mabni dengan fathah, dia menempati kedudukan nasabnya isimla. Maka boleh dibaca la mudarrisa muhmilan najihun. Boleh. Warraf'u limahalliha ma'asmiha. Atau boleh juga dibaca rofa seperti pada contoh. La mudarrisa muhmilun najihun. Ya. Karena dia memperhatikan kedudukan la dan isim la. Nah ini penjelasannya. Li'annahuma bimanzilatil mubtada'il marfu'i. Karena la dan isimnya, yaitu la mudarrisa, itu menempati kedudukannya mubtada' yang marfu'. Nah itu maksudnya. Ya. Wa hadza ma'na qawlihi. Dan inilah maksud dari ucapan Ibnu Hisham. Kasifati fi nahwi la rajula dhorifun. Ya sebagaimana sifat pada contoh la rajula dhorifun. Ya, tidak ada pelajar atau lelaki yang ya cerdas, mungkin seperti itu. Nah, di sini kenapa dhorifun marfu? Karena la rajula itu dianggap menempati kedudukan rofaknya mubtada, keduanya itu ya bersama-sama. Fasyurutu tustafadu minal mithali. Maka 3 syarat tersebut tadi itu diambil dari contoh yang Ibnu Hisham sebutkan di sini, yaitu la rajula dhorifun. Fa in takhallafa syartun imtana'al bina'u. Ya, namun kalau hilang salah satu syarat saja, ya maka tidak boleh dibaca mabni sifatnya. Wajazan nasbu awir raf'u ala taujihis sabiqi. Ya. Maka boleh dibaca nasab atau boleh dibaca rofa, ya, atas penjelasan yang telah berlalu. Famithalu takhallufil awwali, ya, contoh kalau hilangnya syarat yang pertama, ya, syarat yang pertama tadi bahwa sifatnya itu juga harus berupa, atau kita lihat lagi. Ya, sifatnya atau naatnya itu harus berupa sesuatu yang mufrad. Ya, kalau tidak mufrad, nah maka tidak boleh dibaca mabni dengan fathah. Ya, bolehnya la mudarrisa muhmilut tullabi au muhmilat tullabi najihun. Ya, jadi la mudarrisa muhmilut tullabi najihun atau la mudarrisa muhmilat tullabi najihun. Ya, tidaklah guru yang mengabaikan muridnya itu akan sukses. Ya. Maka perhatikan kata sifatnya itu muhmilut tullabi. Nah, itu dia tidak memenuhi syarat yang pertama. Ya, syarat yang pertama hilang. Mengapa? Karena seharusnya naat itu berupa mufrad. Ya, namun di sini tidak boleh dibaca dengan mabni karena syarat itu tidak terpenuhi. Mengapa? Li'annan na'ta mudhafun. Karena naatnya menjadi mudhaf bagi at-tullabi. Kemudian wa mithalu takhallufi tsani, ya contoh kalau syarat yang kedua yang hilang, ya syarat kedua adalah isimla itu harus mufrad. Ya. Namun kalau isimla tidak mufrad, maka tidak boleh dibaca mabni dengan fathah. Maka la tajiro malabi sa yang betul ya. Ya Allah alam, la tajiro malabisa kadziban au kadzibun najihun. Nah, ini man'utnya ya, atau mausufnya atau isimlanya itu sendiri itu bukan mufrad namun menjadi mudhaf. Ya. Jadi tidak boleh dibaca mabni sifatnya tapi hanya boleh mansub atau marfu. Ya, jadi la tajiru malabisa kadziban najihun atau la tajiru malabisa kadzibun najihun. Ya, tidaklah pedagang baju yang ya berdusta itu akan sukses.
Li'anna isma la laisa bimufradin. Karena isim lanya bukan suatu yang mufrad. Bal huwa mudhafun. Ya, bahkan dia adalah mudhaf. Wa mithalu takhallufi tsalithi, ya contoh ketika syarat yang ketiga yang hilang. Syarat yang ketiga itu tidak boleh ada perantaraan antara sifat dan mausufnya atau na'at dan man'utnya dengan sesuatu. Ya, kalau ada perantaraan maka ya syarat tersebut hilang. Contohnya la taliba fil fasli dzarifun au dzarifan. Nah, ini antara sifat dan mausuf atau na'at dan man'utnya diperantarai oleh jar majrur fil fasli. Ya, karena itu dibaca boleh dibaca dzarifun atau dzarifan, tidak boleh dibaca dzarifa. Ya, maka la taliba fil fasli dzarifun atau la taliba fil fasli dzarifan. Ya, tidak ada pelajar di kelas yang cerdas misalnya. Li'annahu fusila bainan na'ti wal man'uti. Ya, karena antara na'at dan man'utnya ada perantaraan, yaitu jar majrur fil fasli. Ya, demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.